Hanya ada 3 tempat di mana manusia dapat membuat inti jiwa mereka. Mereka adalah area dahi antara alis, dada, dan dantian. Jika dia mengatur inti jiwa keduanya di dantiannya, dia bisa melupakan tentang menciptakan inti jiwa ketiga di dadanya. Untuk melakukan itu, pertama-tama dia harus memutuskan hubungan antara dua inti jiwanya. Dan itu sama saja dengan bunuh diri. Ini juga berarti bahwa jika Huo Yuhao memutuskan untuk menciptakan inti jiwa keduanya dalam dantiannya, ia tidak akan memiliki peluang untuk menciptakan inti jiwa ketiga. Tidak peduli seberapa kuat dia akhirnya menjadi, dia tidak akan pernah dianggap sebagai ultimate Douluo sejati. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mewarisi kursi ilahi Dewa Emosi. Oleh karena itu, Huo Yuhao telah lama memutuskan untuk tidak hanya membuat inti jiwanya dengan metode komplemen yin yang, tetapi juga membuatnya di area dadanya. Ini memungkinkannya untuk menciptakan inti jiwa ketiganya dalam dantiannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, inti jiwa ketiganya hanya akan menghadapi gangguan dari inti jiwa di dadanya. Ice Empress, apakah kamu di sana? Huo Yuhao berusaha berkomunikasi dengan permaisuri es di dalam dirinya. Iya, apakah ada masalah? Suara Ice Empress berdering di dalam dirinya. Huo Yuhao berkata, saya akan mulai pada inti jiwa kedua saya dan mendorong titlet Douluo. Saya berpikir untuk menggunakan metode yin yang komplemen untuk mencapai itu. Saya mungkin perlu menyusahkan Anda untuk membantu saya dengan itu. Ini karena tubuhku mengandung tulang dada Ice Jade Empress Scorpion, dan kekuatanmu terkuat di area dadaku, area tempat aku berencana untuk membuat inti jiwa kedua. Untuk inti jiwa kedua saya berencana untuk menggunakan kekuatan jiwa es tertinggi kami sebagai kekuatan utama untuk menciptakannya. Jika rencana saya berhasil, inti jiwa pertama saya akan mengendalikan kekuatan spiritual saya, sedangkan inti jiwa kedua saya akan mengendalikan kekuatan jiwa saya. Kedua inti jiwaku akan saling melengkapi, dan memungkinkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi satu sama lain, membentuk perpaduan sempurna antara kekuatan-kekuatan ini. Ini akan memungkinkan keterampilan dan kemampuan jiwaku untuk memiliki kedua kekuatan secara bersamaan. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, permaisuri es terdiam sebelum menghela nafas. Apakah kamu tahu seberapa sulit ini akan terjadi? Huo Yuhao berkata, saya tidak tahu seberapa sulitnya. Tetapi terlepas dari kesulitannya, saya berencana untuk mencobanya. Apakah Anda pikir Anda dapat membantu saya? Petik 2. Permaisuri es berkata, tentu saja aku akan membantumu. Saya harus mengatakan Anda benar-benar sangat berbakat dan sangat cerdas. Jalan yang Anda pilih untuk dilalui mungkin adalah metode paling ekstrim di antara mereka yang memiliki ultimate ice, atau bahkan di antara semua pembudidaya di dunia. Metode kultivasi ekstrim seperti itu akan sering memberi Anda potensi tanpa akhir. Petik 2. Hah? Huo Yuhao tidak berharap permaisuri es akan menghujaninya dengan pujian setelah menyatakan keraguannya pada peluang keberhasilannya. Permaisuri es berkata, di dunia binatang buas, semua orang yang memiliki kebijaksanaan sejati dan kemampuan kuat memilih jalan yang Anda rencanakan untuk diambil. Namun, hanya satu, Ditian, yang berhasil. Itulah sebabnya dia adalah makhluk jiwa terkuat di dunia. Petik 2. Huo Yuhao dikejutkan oleh kata-katanya. Apakah itu berarti kamu benar-benar telah mencoba pendekatan ini? Permaisuri es berkata, tidak. Saya tidak memiliki kondisi yang tepat untuk melakukan ini. Ini karena aku belum mencapai apa yang setara dengan pangkat ultimate Douluo manusia, dan tidak mampu membangun cincin jiwa keduaku. Namun, permaisuri salju benar-benar mencobanya sebelumnya. Petik 2. Snow Empress. Huo Yuhao berseru dengan gembira. Setelah itu, suara permaisuri salju bisa didengar. Iya, saya sudah mencobanya sebelumnya. Jika saya benar-benar berhasil, saya tidak akan takut sama sekali pada Ditian. Kemampuan saya setidaknya setara dengan kemampuannya. Namun, saya gagal. Asal saya sangat rusak, dan saya kehilangan kemampuan untuk mendorong kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya hanya bisa memilih untuk berubah menjadi embrio, sesuatu yang secara kebetulan telah Anda manfaatkan. Petik 2.
Huo Yuhao tidak tahu bahwa permaisuri salju memiliki kehidupan yang begitu penting sebelum bertemu dengannya. Setelah mendengar kisahnya, dia sangat gembira. Jika permaisuri salju pernah mencobanya sebelumnya, dia pasti memiliki pengalaman berharga. Saat ini, tidak ada yang lebih penting dan berharga daripada pengalaman. Permaisuri salju berkata, saya sudah mencobanya sebelumnya, jadi saya tahu lebih baik daripada orang lain betapa sulitnya jalan ini. Ditian tidak berhasil karena tekad dan ketahanannya lebih kuat dari milikku, tetapi karena tubuh Golden Eyes Black Dragon King-nya cukup tangguh. Untuk menyelesaikan metode kultivasi yin yang komplement, seseorang harus memisahkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa sepenuhnya sebelum menyatukannya kembali. Ini akan sangat merugikan tubuh seseorang, dan membutuhkan tingkat kontrol yang luar biasa. Petik 2. Kekuatan spiritualmu saat ini seharusnya cukup untukmu memenuhi kondisi kedua. Namun, karena Anda hanyalah manusia, kekuatan tubuh Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kami binatang buas. Kita, sebagai makhluk jiwa, memilih untuk tidak menggunakan metode penanaman resonansi karena struktur tubuh kita tidak memungkinkan kita melakukan itu. Jalur sirkulasi kami dibangun sangat berbeda dari milik Anda, dan kami tidak memiliki titik akupuntur yang baik. Karenanya, kita hanya memiliki dua tempat untuk menciptakan inti jiwa kita. Keterbatasan ini adalah mengapa kita tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Dan kedua posisi ini tidak akan memungkinkan terjadinya resonansi. Ini memaksa kita untuk memilih metode kelengkapan yin yang. Yuhao, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Jika Anda gagal, Anda harus menderita konsekuensi yang sangat serius. Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa, aku akan mencobanya. Jika saya berhasil, kita akan mendirikan fondasi yang baik untuk perkembangan akhirnya menjadi Tuhan. Jika saya gagal, dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih bertekad. Aku tidak akan gagal kecuali aku mati. Tanpa keberanian dan tekad untuk keluar sekuat tenaga, bagaimana mungkin manusia dapat memiliki peluang untuk menembus penghalang kematian? Keheningan menyelimuti ruangan ketika permaisuri salju dan permaisuri es terdiam. Setelah beberapa saat, permaisuri salju menjawab dengan sungguh-sungguh, jika demikian, kami akan mempertaruhkan nyawa kami pada Anda. Kami berenam akan membantu Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa gagal dengan semua bantuan kami. Yuhao, fokus saja pada kultivasi Anda sendiri nanti. Jangan pedulikan kami dan apa yang akan kami lakukan nanti. Kami akan melakukan yang terbaik, dan tidak meninggalkan apa-apa. Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Alih-alih memulai segera, Huo Yuhao mulai menyesuaikan keadaan psikologisnya. Sukses hanya mungkin jika ia berada dalam kondisi pikiran terbaik. Ketika sampai pada saat-saat genting seperti itu, selalu baik untuk bersabar, dan untuk memastikan semua persiapan dilakukan dengan benar. Garis-garis cahaya mulai meninggalkan tubuhnya. Yang pertama muncul dari tubuhnya adalah permaisuri salju dan permaisuri es. Mereka adalah dua roh terkuat di antara mereka berenam. Setelah itu, rumput es Anise misterius bintang, bayi kecil, Skydream Ichewom, dan Lia muncul satu persatu. 6 roh berkumpul di sekitar tubuh Huo Yuhao. Permaisuri salju memandang kelima roh lainnya sebelum berkata, saya yakin Anda semua telah mendengar apa yang dikatakan Yuhao. Sementara kultivasi tertutup ini sangat penting baginya, ini juga sama pentingnya bagi kita semua. Kami telah menggunakan tubuhnya sebagai fondasi untuk terus hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua akan berada dalam kesulitan juga. Jika dia berhasil, kita akan berhasil juga. Karenanya, saya membutuhkan semua orang untuk membantunya mengatasi tantangan ini dengan segala cara bersama. Jangan khawatir tentang mengeluarkan energi kita, karena begitu dia berhasil, dia akan dapat menggunakan inti jiwa baru yang terbentuk dari metode komplement yin yang ini untuk keuntungan kita. Selain itu, seperti yang telah dia sebutkan, keberhasilannya akan menjadi langkah besar dalam perjalanan kita untuk menjadi dewa bersamanya. Ini adalah tujuan bersama yang kita semua miliki setelah menjadi rohnya. Petik 2. 5 roh lainnya mengangguk serempak. Skydream Ichewom tampak bersemangat saat dia berkata, itu bagus. Saya sudah menunggu hari ini begitu lama.
Sekarang Yu Hao akhirnya akan membuat langkah besar ke arah itu, aku pasti akan mendukungnya dengan hidupku. Petik 2. Permaisuri Es meliriknya dan berkata, Sky Dream, aku perlu memperingatkanmu untuk tidak menggunakan semua kekuatanmu untuk membantunya. Anda sudah menyatu asal Anda dengannya agar tidak ada waktu. Saya ingin Anda sedikit menurunkan nada kali ini. Percayalah pada kami. Kita bisa melakukannya. Sky Dream Ichewon terkejut mendengar kata-kata Ice Empress. Dia melihat ke Ice Empress, hanya untuk melihat wanita itu segera berbalik. Permaisuri Salju frustrasi dengan tindakannya ketika dia berkata, apa yang kamu lihat? Dia mengkhawatirkanmu. Bukankah itu cukup? Petik 2. Tubuh Sky Dream Ichewon mulai bergetar, tetapi dia tidak menggoda siapapun dengan kata-katanya. Dia hanya mengangguk untuk mengakui kata-kata Ratu Salju. Star Anise Mysterious Ice Grace mengguncang daunnya dengan lembut untuk menyatakan dukungannya. Di antara 6 roh yang berbeda, itu mungkin yang terlemah. Permaisuri Salju melanjutkan, inti jiwa baru yang Yu Hao rencanakan untuk ciptakan dengan Yin yang komplement akan menjadi tipe Ice Ultimate. Dalam keadaan seperti itu, kita akan membutuhkan energi Es Ultimate yang sangat besar. Lia, saya ingin Anda membantu Yu Hao untuk menstabilkan inti jiwa spiritual di laut spiritualnya. Jika perlu, tunda gangguannya pada pekerjaan di pihak kami. Petik 2. Lia mengangguk. Meskipun dia baru saja bergabung, sebagai putri duyung, dia memiliki kebijaksanaan yang melebihi manusia biasa. Dia secara alami memahami gawatnya situasi. Permaisuri Salju terus mendelegasikan pekerjaan ketika dia mengumumkan, Sky Dream, kamu akan membantu Lia, karena asalnya kamu dipenuhi dengan miliknya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk membantu mengoordinasikan hal-hal di sana. Pada saat yang sama, saya ingin Anda mengawasi situasi tubuhnya. Kita tidak boleh membiarkan tubuhnya gagal. Apakah kamu mengerti? Sky Dream Ichewon mengangguk. Permaisuri Salju mengangkat tangan Permaisuri Es dan berkata, Permaisuri Es akan menjadi penahan upaya kita hari ini. Ini karena Huo Yu Hao berencana untuk membuat inti jiwanya di daerah dadanya, daerah di mana tulang es batu es Empress, Empress Scorpion berada. Sementara saya akan membantu Permaisuri Es, saya perlu Little Bai dan Star Anise untuk bergabung dengan kami, karena kami berempat memiliki kekuatan jiwa es tertinggi. Kami akan bekerja bersama untuk membantu Yu Hao membentuk inti jiwanya. Star Anise, Anda akan bertugas menstabilkan proses. Bai kecil, Anda akan melindungi tubuh Yu Hao sementara kami membentuk inti jiwa. Permaisuri Es dan aku akan menggerakkan kekuatan jiwanya ke dadanya. Petik 2. Roger. 3 roh es tertinggi menjawab bersamaan. Hanya dalam beberapa baris, Permaisuri Salju dapat mengatur segalanya dengan baik. Permaisuri Salju memandang terakhir kali kelima roh lainnya sebelum berkata, kita hanya bisa berhasil. Jika semuanya gagal, kami tidak melakukannya. Kita harus bekerja bersama untuk mewujudkannya. Petik 2. Iya. 5 roh bersorak. Permaisuri Salju datang ke sisi Huo Yu Hao dan menepuk pundaknya dengan lembut. Terima kasih, Snow Empress. Huo Yu Hao telah mendengar seluruh pembicaraan antara keenam rohnya. Ketika dia membuka matanya, adalah mungkin untuk melihat kabut memancar di dalam pupilnya. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Tubuh Anda bukan lagi milik Anda. Sekarang milik kita semua. Jika kita bertujuh menempatkan pikiran kita pada tugas, saya yakin tidak ada yang tidak dapat kita capai. Namun, sebelum Anda mulai, saya akan merekomendasikan agar Anda mendapatkan Life Guardian Blade kembali. Jumlah energi kehidupannya yang berlebihan harus bermanfaat bagi Anda. Sebelumnya, ketika Ditian membentuk inti jiwa keduanya dengan Yin yang komplement, ia melakukannya di sebelah danau kehidupan, yang penuh dengan energi kehidupan. Saya percaya itu pasti akan bermanfaat. Petik 2. Mata Huo Yu Hao bersinar setelah mendengar sarannya. Tepat sekali. Bagaimana aku bisa melupakan Life Guardian Blade? Sekarang Guru Xiaoya mulai pulih, dia tidak akan menggunakannya. Sebaliknya, itu bisa menjadi sangat bermanfaat bagi saya. Huo Yu Hao segera melompat dari bangku dan berlari keluar untuk mencari Tang Ya. 6 roh tetap tinggal di tempat mereka bukannya mengikutinya. Lagi pula, dia hanya akan berada tidak jauh dari mereka.
Tidak apa-apa bagi mereka untuk meninggalkan sisinya untuk sementara waktu. The Snow Empress berbisik ke telinga Ice Empress. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Ice Empress menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berbalik untuk melihat Ratu Salju dan berkata, "Kamu." Permaisuri Salju tersenyum ketika matanya menunjukkan kebanggaan yang ada dalam hatinya. "Meskipun aku tidak bisa berhasil saat itu, aku harus membantu Yu Hao berhasil dengan cara apapun." Permaisuri Es mengangguk dengan lembut. "Snow Empress, aku mengerti sekarang." Permaisuri Salju mulai memerah. "Apa yang kamu mengerti?" The Ice Empress tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak akan mengatakan apa yang aku mengerti." Sementara mereka mengobrol satu sama lain, Huo Yuhao kembali dengan Life Guardian Blade. Karena ia telah menyerap Gold Life yang dibawa oleh kura-kura emas, Life Guardian Blade telah berubah menjadi Life Guardian Sword. Tubuh hijau jade memancarkan energi kehidupan yang padat. Setelah Huo Yuhao menutup pintu, seluruh laboratorium dipenuhi dengan energi kehidupan padat yang dipancarkan oleh pedang. Meskipun energi kehidupan terutama berguna untuk Huo Yuhao, itu juga mampu menumbuhkan rasa spiritual enam roh. Wajah mereka menunjukkan ekspresi puas. Permaisuri Salju mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Ayo bersiap-siap. Saya akan membagikan pengalaman saya dengan Anda sehingga Anda dapat menghindari kesalahan yang sama yang saya lakukan. Anda hanya harus mengikuti apa yang saya katakan." Petik 2. Baik. Huo Yuhao hampir selesai dengan persiapan mentalnya. Dia berada dalam bentuk terbaiknya saat sedang dipelihara oleh energi kehidupan yang padat yang dilepaskan oleh Life Guardian Sword. Setelah menyilangkan kakinya, Huo Yuhao menempatkan Life Guardian Sword di lututnya. Dia menutup matanya dan membiarkan kekuatan jiwanya beredar melalui jalur sirkulasi teknik misterius surgawi. Huo Yuhao telah terjebak di peringkat 89 untuk waktu yang cukup lama. Meskipun dia tidak dapat membuat terobosan, dia tidak berhenti berkultivasi dengan Tang Wutong. Karena itu, ia memiliki kekuatan jiwa yang berlimpah. Setelah mulai mengedarkan kekuatan jiwanya, tubuh Huo Yuhao tampaknya mengandung gelombang besar, yang berdesir di dalam dirinya. Kekuatan jiwanya sangat kental, dan memiliki tekstur yang sangat kuat. Setelah mengedarkan kekuatan jiwanya untuk satu putaran, kekuatan jiwanya mulai beredar sendiri tanpa henti saat kekuatan rohaninya tumbuh lebih kaya dan lebih penuh. Ketika kekuatan jiwanya mendekati kepalanya, itu akan tertarik oleh inti jiwa, berputar dan ditekan di sekitarnya. Keenam rohnya kembali ke tubuhnya. Lia dan Skydream Ichewong menjaga laut spiritualnya, sementara 4 roh lainnya pergi ke dadanya untuk merasakan transformasi kekuatan jiwanya. Suara permaisuri salju terdengar di kepala Huo Yuhao. "Yuhao, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengambil kekuatan jiwamu dari inti jiwamu. Anda hanya harus meninggalkan kekuatan spiritual Anda di inti jiwa Anda." Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengakui instruksinya saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia mencoba untuk menarik kekuatan jiwa yang dikompres tentang inti jiwa di dekat dahinya. Ini bukan tugas yang mudah. Lagi pula, hanya ada begitu banyak yang bisa diambil tubuhnya. Setelah mendapatkan inti jiwanya yang pertama, itu telah membantunya untuk menekan kekuatan jiwanya, memungkinkannya untuk memiliki lebih banyak. Setelah mengeluarkan kekuatan jiwa, itu akan membanjiri lorong-lorongnya. Segera, lorong-lorongnya akan membesar, tidak meninggalkan ruang bagi kekuatan jiwa untuk pergi. "Yuhao, terus dan jangan berhenti," permaisuri salju mengingatkan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Huo Yuhao bisa merasakan sedikit getaran di tulang dada dan punggungnya. Tulang-tulang itu mulai memancarkan cahaya hijau giok. Sejumlah besar kekuatan jiwa yang tersimpan di tubuhnya diserap oleh tulang dada Ice Jade Empress Scorpion. Ketika kekuatan jiwanya memasuki tulang dada, ruang diciptakan dalam lorong-lorongnya. Huo Yuhao sangat gembira setelah dia mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Ratu Salju dan Ratu Salju. Dia tidak berani berpuas diri ketika dia dengan cepat mengendalikan kekuatan jiwa yang terkompresi yang meninggalkan inti jiwa spiritual di antara kedua alisnya. Segalanya tampak berjalan sangat lancar. Itu normal bagi tuan jiwa untuk mengeluarkan kekuatan jiwa, terutama selama pertempuran. Karena inti jiwa rohaninya terutama menampung energi spiritualnya,
energi spiritualnya yang sangat kental paling dekat dengannya. Setelah kekuatan jiwanya ditarik keluar dari inti jiwa spiritual, inti jiwa rohaninya menjadi jauh lebih hidup. Laut spiritualnya mulai beredar dengan cepat ketika energi spiritualnya dilepaskan. Biasanya, energi spiritual yang dilepaskan akan secara alami menarik energi asal langit dan bumi. Energi ini akan berubah menjadi kekuatan jiwa Huo Yuhao setelah diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa ini kemudian akan dikonsumsi untuk menebus kekuatan jiwa yang dikeluarkan sebelumnya. Inilah sebabnya inti jiwa begitu kuat. Selama pemiliknya memberi mereka cukup waktu, mereka dapat membantu pemiliknya memulihkan kekuatan jiwa mereka tanpa mengharuskan mereka bermeditasi. Namun, jelas bahwa Huo Yuhao saat ini tidak membutuhkan inti jiwanya untuk membantunya menumbuhkan kekuatan jiwa. Lapisan samar cahaya putih terbentuk di kulit Huo Yuhao. Itu didirikan oleh Skydream Ichewon. Skydream adalah orang yang memiliki pemahaman paling dalam tentang tubuh Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Skydream Ichewon, dia menyatu dengannya, dan menjadikannya cincin jiwa pertamanya. Saat itu, Huo Yuhao masih seperti selembar kertas kosong. Sepanjang tahun-tahun ini, ketika Huo Yuhao mengembangkan kekuatannya, Skydream Ichewon telah mengawasi perkembangannya. Karenanya, dia sangat akrab dengan tubuhnya dan situasinya. Sebelum permaisuri salju memerintahkannya untuk melakukan itu, Skydream sudah melakukan hal yang benar, yaitu menarik kekuatan spiritual Huo Yuhao dan memblokir semua hubungan antara inti jiwa spiritual Huo Yuhao dan energi asal sekitar surga dan bumi. Ini akan mencegah energi mendekati inti jiwanya dan berubah menjadi kekuatan jiwa baru. Ini secara alami membuat energi spiritual yang dilepaskan oleh inti jiwa jauh lebih kuat. Perlawanan dari lingkungannya menjadi kekuatan yang mendorong peredarannya. Pada saat itu, Lia juga bergerak. Dia membungkus kekuatan spiritualnya yang lembut di sekitar inti jiwa untuk memperlambat kecepatannya. Sangat penting baginya untuk menekannya sampai batas tertentu. Sementara itu, Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengekstrak kekuatan jiwa terkompresi dari inti jiwanya. Serangan dari inti jiwa dimulai setelah Huo Yuhao telah mengekstraksi lebih dari 70% kekuatan jiwa yang terkompresi. Kekuatan atraktif yang kuat dari inti jiwanya membuat penghalang spiritual yang dibentuk oleh Skydream Ichewon bergetar. Meskipun Lia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan inti jiwa, dia hanya berhasil mengurangi kekuatan menariknya sedikit pun. Ini adalah kekuatan inti jiwa. Setelah terbentuk, itu menjadi sumber kekuatan tuan jiwa. Bagaimana itu bisa ditekan dengan mudah? Huo Yuhao adalah orang yang sangat ulet. Meskipun dia mulai merasakan beberapa perlawanan di sekitar inti jiwanya, dia tidak berencana untuk menyerah atau mengubah rencananya saat dia terus mengekstraksi kekuatan jiwanya yang terkompresi dengan kemampuan terbaiknya. Ini adalah saat ketika Putri Duyung mulai menunjukkan kekuatannya. Alih-alih memperlambat rotasi inti jiwa, tujuan utamanya adalah untuk membuatnya stabil. Ini akan memungkinkan Huo Yuhao untuk sepenuhnya fokus pada ekstraksi kekuatan jiwanya daripada harus mengalihkan perhatiannya ke inti jiwanya. Inti jiwa yang tidak stabil kemungkinan akan meledak. Meskipun sudah menjadi inti jiwa dan cukup tahan, penggalian Huo Yuhao yang tak berkesudahan, yang tidak memberikannya kesempatan untuk memulihkan kekuatan jiwa, masih bisa memengaruhi inti jiwa. Dia seharusnya mengeluarkan energinya untuk melindungi dan menstabilkannya. Namun, ia beruntung memiliki Lia di sekitarnya untuk membantunya. Skydream Ichewon juga sangat meningkatkan pengalihan kekuatan spiritual Huo Yuhao, karena ia memastikan bahwa kekuatannya tidak bersentuhan dengan lingkungannya. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengendur saat mereka melakukan yang terbaik untuk memastikan proses bisa berjalan dengan lancar. Saat menit demi menit berlalu, Huo Yuhao bisa merasakan getaran laut spiritualnya yang semakin intens di bawah tekanan dari inti jiwanya. Itu mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi spiritual untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang telah dia tarik. Sementara itu, Lia melakukan yang terbaik untuk membungkus inti jiwa dan tetap diam. Skydream Ichewon terus menyelimuti tubuh Huo Yuhao ketika berusaha mencegah energi spiritualnya bersentuhan dengan lingkungannya. Di sisi lain, 4 Ice Spirit Ultimate lebih santai.
The Ice Empress lebih sibuk karena dia menggunakan tulang dada Ice Jade Empress Scorpion untuk menyerap kekuatan jiwa yang ditarik oleh Huo Yuhao. Ini adalah saat di mana semua orang bisa menghargai kekuatan sejati dari tulang dada Ice Jade Empress Scorpion. Itu menyerap hampir 50% dari kekuatan jiwa Huo Yuhao. Bahkan kemudian, sepertinya tidak mencapai kapasitas penuh dalam waktu dekat. Itu hanya mengambil warna yang lebih hijau tanpa memberi Huo Yuhao sensasi kembung. Dengan bantuan 6 rohnya, relatif mudah bagi Huo Yuhao sejauh ini. Dia tidak menghadapi kesulitan atau tantangan dengan seluruh proses. Ketika tulang dada mulai menyerap lebih banyak kekuatan jiwa, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi lebih besar. Ini menghasilkan inti jiwa yang semakin keras. Lia sudah mulai berjuang dengan itu. Mengontrol inti jiwa spiritual sama dengan berhadapan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang superior. Yuhao, kendalikan inti jiwamu. Perlambat, saran Ice Empress. Dengan hanya sinyal dari niatnya, inti jiwa Huo Yuhao segera berada di bawah kendalinya. Inti jiwa yang kejam stabil secara instan. Lia dibebaskan dari tugasnya saat dia beristirahat di laut spiritualnya. Sekarang Huo Yuhao sibuk mencoba mengendalikan inti jiwa rohaninya. Dia tidak bisa lagi memfokuskan energinya pada menggerakkan kekuatan jiwanya. Saat ini, dia berusaha menekan kemampuan bawaan jiwanya. Hasil dari penindasan inti jiwa adalah pembalasan yang lebih besar darinya. Itu akan mencoba untuk bertarung melawan kekuatan penahan yang ditempatkan di atasnya. Sebuah kekuatan atraktif yang sangat kuat tiba-tiba terbentuk di dantiannya dan mengekstraksi sedikit terakhir kekuatan jiwa es tertinggi dari inti jiwanya. Kekuatan ini secara alami disediakan oleh Ratu Salju. Dia akhirnya membuatnya bergerak. Huo Yuhao bisa merasakan kristal es berbentuk belah ketupat muncul di dalam dantiannya. Itu memiliki kekuatan menarik yang sangat kuat, yang menarik semua kekuatan jiwanya. Selama proses tarik-menarik, itu sebenarnya bisa mengompres kekuatan jiwanya, seperti inti jiwa. Aura yang terpancar dari kristal es milik Ratu Salju. Apa yang dia lakukan? Huo Yuhao yakin bahwa permaisuri salju dapat mengendalikan kekuatan jiwa es tertingginya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak bisa menyerapnya. Karena itu, dia pasti menghabiskan banyak kesadaran spiritualnya untuk mengompres kekuatan jiwanya. Namun, tidak ada waktu baginya untuk mengajukan pertanyaan saat ini. Karena dia sudah memulai prosesnya, itu tidak bisa dihentikan. Ketika kekuatan spiritualnya terus beredar, udara di sekitarnya bergetar dengan lembut. Karena Huo Yuhao adalah pemilik inti jiwa spiritual, kendali atas inti jiwa jelas jauh lebih baik daripada Lia. Setelah fokusnya dialihkan ke inti jiwa spiritual, ia berhasil membuatnya jatuh ke dalam kondisi setengah tertidur, yang memungkinkannya untuk mengekstrak kekuatan jiwanya tanpa campur tangan darinya. Setengah dari kekuatan jiwa menyatu ke dalam kristal berbentuk belah ketupat dekat permaisuri salju, sementara setengah lainnya diserap oleh tulang dada Ice Jade Empress Scorpion, yang dikendalikan oleh Empress Ice. Kekuatan jiwa di dalam tubuh Huo Yuhao mulai semakin berkurang. Akhirnya, setelah waktu yang sangat lama, lingkungan inti jiwa spiritual tidak lagi memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Semua kekuatan jiwa Huo Yuhao telah meninggalkan inti jiwa dan memasuki tubuhnya. Bahkan saat itu, permaisuri es dan permaisuri salju tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka terus menyerap dan menarik kekuatan jiwa. Karenanya, tubuh Huo Yuhao mulai dikosongkan dari kekuatan jiwa. Huo Yuhao mulai memahami apa yang berencana dilakukan oleh kedua ratu. Dengan bantuan mereka, dia bisa menyelamatkan banyak usaha untuk pembentukan inti jiwa keduanya. Ya, saya harus berhasil. Permaisuri es dan permaisuri salju tampak seolah-olah mereka telah mempercepat daya tarik dan tingkat penyerapan pada saat yang sama. Kekuatan jiwa di tubuh Huo Yuhao tampaknya menghilang dengan kecepatan yang meningkat. Segera, semua kekuatan jiwanya terkonsentrasi di dua tempat itu, meninggalkan seluruh tubuhnya tanpa kekuatan jiwa. Ini membuatnya merasa lemas ketika getaran jiwa rohaninya semakin kuat. Itu adalah energi keinginan. Meskipun itu adalah inti jiwa spiritual, kehausannya akan kekuatan jiwa masih besar. Suara permaisuri salju berdering di dalam kepala Huo Yuhao. Yuhao, aku akan mulai sekarang. Proses selanjutnya mungkin akan menyakitkan.
Ketika saya mulai membentuk inti jiwa kedua Anda, inti jiwa spiritual Anda akan memberikan perlawanan yang kuat. Ini karena secara tidak sadar akan percaya bahwa seseorang ada di sini untuk menyerang wilayahnya. Oleh karena itu akan membalas dengan kekerasan. Yang perlu Anda lakukan adalah menstabilkannya dengan segala cara. Cobalah yang terbaik untuk menghentikannya agar tidak mengganggu pekerjaan saya. Lia, bersiaplah untuk membantu Yu Hao bila perlu. Skydream, saya ingin Anda terus melindungi kami dari lingkungan eksternal. Petik 2. Huo Yu Hao mengakui kata-kata Ratu Salju dengan pikiran. Pada saat yang sama, ia mencoba mengumpulkan kekuatan spiritualnya dalam kesiapan untuk langkah selanjutnya. Sudah pasti hal yang sangat tidak nyaman untuk mengekang kemampuan bawaan seseorang. Namun, Huo Yu Hao mampu melakukannya karena kontrol atasannya yang datang bersama dengan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, aliran kecil kekuatan jiwa muncul dalam tubuh kosong Huo Yu Hao. Aliran kekuatan jiwa ini, yang datang dari dantian Huo Yu Hao, dilepaskan dari kristal es berbentuk belah ketupat yang dibentuk oleh permaisuri salju. Kristal berbentuk belah ketupat dikelilingi oleh kekuatan jiwa es tertinggi yang berputar di sekitarnya. Kekuatan jiwa ini sangat padat, karena tampaknya hampir solid. Setelah melepaskan untaian tunggal kekuatan jiwa ini, itu tampaknya tidak mempengaruhi kelompok kekuatan jiwa yang berputar di sekitar kristal. Garis kekuatan jiwa ini melayang ke atas dengan lembut sampai mencapai dada Huo Yu Hao. Ini pertama kali berhenti di sana sebelum mulai beredar di daerah itu. Inti jiwa spiritual Huo Yu Hao selalu berputar searah jarum jam. Namun, untaian kekuatan jiwa ini tampaknya berputar berlawanan arah jarum jam setelah berhenti di dadanya dan berubah menjadi titik kecil. Revolusi kecilnya tampaknya tidak menciptakan fluktuasi atau riak yang signifikan. Namun, ada untaian kekuatan jiwa yang menghubungkan titik ini sepanjang perjalanan kembali ke dantian, di mana semua kekuatan jiwa yang diserap Ratu Salju disimpan. Dengan kata lain, ini berarti bahwa sedikit kekuatan jiwa yang beredar di sana menjadi lebih kuat di bawah kendali Ratu Salju. Kecepatan putarannya tidak terlalu cepat. Tingkat peningkatan kekuatannya juga tidak terlalu cepat. Namun, rotasinya sangat stabil. Sementara itu, tulang dada Ice Jade Empress Scorpion berkilau di bawah kendali Ice Empress karena membentuk partisi antara dunia eksternal dan dada Huo Yu Hao. Tampaknya mencegah lingkungan eksternal dari mendeteksi energi di dalam dada Huo Yu Hao. Yu Hao, kita tidak bisa sepenuhnya mengisolasi kekuatan jiwa es tertinggi yang berputar berlawanan arah di dadamu. Jika kami membiarkan itu terjadi, inti jiwa spiritual Anda dan inti jiwa baru Anda akan menjadi tidak kompatibel secara destruktif begitu kami menghapus partisi di antara mereka. Tubuh Anda tidak akan bisa menahan konflik destruktif di antara mereka, dan akhirnya meledak. Karena itu, kita harus membiarkan inti jiwa spiritual Anda terus beradaptasi dengan keberadaannya. Kita harus melatihnya untuk menerima keberadaannya alih-alih menolaknya. Proses ini juga merupakan langkah tersulit dalam seluruh rangkaian prosedur. Dorongan terakhir akan segera dimulai. Pastikan Anda bersiap-siap. Petik 2. Baik, mari kita lakukan. Huo Yu Hao menjawab. Dia tidak lagi berkonsentrasi pada situasi yang terjadi di daerah dantian dan dadanya. Dia memfokuskan seluruh energinya pada inti jiwa rohaninya. Saat rotasi kekuatan jiwa es tertinggi di dadanya mulai meningkat, inti jiwa spiritual Huo Yu Hao tampaknya telah mendeteksi perubahan ini, dan mulai menjadi gelisah. Pertama mulai gemetar ringan sebelum memulai perlawanannya terhadap niat Huo Yu Hao. Karena ini adalah inti jiwanya, Huo Yu Hao tahu persis apa yang ingin dilakukannya. Ia ingin mempercepat perputarannya dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menghancurkan orang baru yang mencoba menantang otoritasnya. Saat Huo Yu Hao meningkatkan upayanya untuk mengendalikannya, getaran dan getaran inti spiritual menjadi semakin kuat. Kekuatan jiwa es tertinggi di area dadanya secara bertahap meningkat ke ukuran yang mirip dengan sebutir beras. Huo Yu Hao terus mengendalikan inti jiwa rohaninya dan mencoba mencegahnya mengganggu kekuatan jiwa es tertinggi. Sementara itu, permaisuri salju berusaha untuk melanjutkan pembentukan kekuatan jiwa es tertinggi dengan cara yang stabil. Seperti yang dia jelaskan kepada Huo Yu Hao sebelumnya, dia melakukannya perlahan,
sehingga memungkinkan inti jiwa spiritual untuk terbiasa dengan keberadaan inti jiwa baru. Namun, fase adaptasi ini secara alami harus dimulai dengan perlawanan yang keras. Huo Yuhao mulai merasakan rasa pusing yang intens. Ketika dia berusaha melawan inti jiwanya sendiri, dia secara efektif bertarung melawan sumber kekuatan rohaninya sendiri. Huo Yuhao mulai melihat ilusi, meskipun dia berusaha melawan mereka. Namun, kontrol yang dia lakukan pada inti jiwa rohaninya sudah menyebabkan laut spiritualnya bergetar. Saat ini, sebuah lagu melodi memasuki telinganya. Lia, yang berusaha melepaskan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual tampaknya dipenuhi dengan kekuatan godaan saat nyanyiannya menggoda laut spiritual untuk stabil. Tampaknya juga memiliki kekuatan untuk meringankan rasa sakit Huo Yuhao dan menenangkan inti jiwa. Sementara itu, revolusi kekuatan jiwa es tertinggi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih cepat. Bahkan dengan bantuan Lia, Huo Yuhao hanya untuk mengambil nafas sebelum sensasi yang kuat kembali lagi. Yuhao, kamu bisa mengendurkan kendali pada inti jiwa. Anda tidak harus menekannya sepenuhnya. Itu akan buruk bagi kedua kor jiwa di masa depan. Petik 2. Dicatat. Santai kendali saya. Saat Huo Yuhao mengurangi usahanya yang menekan, dia menyadari bahwa inti jiwa menjadi jauh lebih sulit untuk dikendalikan daripada ketika itu sepenuhnya ditekan. Setelah melihat kesempatan untuk melepaskan kekuatan spiritual, inti jiwa spiritual mengambil keuntungan darinya, dan memancarkan kekuatan spiritual dengan sungguh-sungguh. Kekuatan spiritual berlari ke arah dada Huo Yuhao saat mencoba untuk menghancurkan sedikit kekuatan jiwa Ais Ultimate yang berputar di sana. Lampu batu giok menyala, dan seluruh area dadanya tersegel. Permaisuri es telah membuatnya bergerak. Kekuatan jiwa es tertingginya memblokir kekuatan spiritual dan melindungi asal baru di dalamnya. Ketika kekuatan spiritualnya bertabrakan dengan Ais Ultimate Empress Ais, seluruh tubuh Huo Yuhao sangat kejang. Seolah-olah aliran darah di semua lorongnya telah terbalik. Perasaan yang sangat mengerikan. Inti jiwa spiritual, yang telah merasakan sedikit kebebasan setelah Huo Yuhao melonggarkan kendalinya, mulai menjadi liar ketika mencoba melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual untuk mengatasi Ais Ultimate Empress. Ini berarti bahwa Huo Yuhao harus entah bagaimana mencapai keseimbangan antara memastikan pelepasan kekuatan spiritual dan mengendalikan jumlah yang sebenarnya dilepaskan oleh inti jiwa spiritual. Ini jauh lebih sulit daripada hanya menekan inti jiwa sepenuhnya. Sementara Permaisuri Es berfokus pada pertahanan melawan kekuatan spiritual yang agresif, Permaisuri Salju terus mengendalikan pembentukan inti jiwa baru. Tingkat di mana kekuatan jiwa Ultimate Ais sedang diangkut sekarang akhirnya mulai meningkat. Inti kekuatan jiwa, yang hanya seukuran sebutir beras, segera menjadi seukuran kacang. Gelombang serangan spiritual juga menjadi semakin intens karena mereka menjadi lebih didorong untuk mengatasi pertahanan Ais Empress. Huo Yuhao mulai merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa ketika serangan kekuatan spiritual menjadi lebih kuat. Sementara dia berusaha mengatasi rasa sakit, dia masih harus mengendalikan inti jiwa rohaninya dan menahan perasaan lemah yang datang dari laut spiritualnya. Dia hanya mampu melewati rasa sakit dengan bantuan tekadnya yang tak terkalahkan. Tekadnya tidak goyah sama sekali selama seluruh proses. Ketahanan Huo Yuhao juga memberi enam roh banyak kepercayaan diri bahwa mereka semua akan berhasil. Cahaya putih samar mulai muncul di tulang dan lorong di tubuh Huo Yuhao. Sensasi dingin tampaknya menenangkan rasa sakit yang menusuk yang datang dengan tabrakan antara kekuatan spiritual dan Ais Ultimate yang dibentuk oleh Ais Empress. Sensasi pendinginan ini diciptakan oleh Little Bai. Bai kecil sudah mulai melindungi tubuh Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit lebih baik, dia tidak merasa puas diri. Ini karena inti jiwa rohaninya menjadi semakin keras ketika kekuatan jiwa es tertinggi di daerah dadanya mulai membeku dan terbentuk. Saat Huo Yuhao fokus pada niatnya untuk mengendalikan inti jiwa spiritual, ia menjadi semakin percaya diri dalam peluangnya membentuk inti jiwa keduanya di dadanya. Dia merasa bahwa jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan enam rohnya, dia akan gagal dalam pemberian yang telah diberkati padanya. Setelah menstabilkan kondisi mentalnya, dia juga menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi sakit seperti sebelumnya.
Dia diam-diam mengerahkan kekuatan spiritualnya ketika dia mencoba untuk mempertahankan kendali atas inti jiwanya. Dia mencoba memperlambat rotasi sambil mempertahankan aliran kekuatan spiritual yang stabil dan terus-menerus yang keluar dari inti jiwa dan bertabrakan dengan kekuatan jiwa es tertinggi. Karena kekuatan jiwa es tertinggi di dada Huo Yuhao terus berkembang, kecepatan rotasi dan tingkat di mana ia menyerap kekuatan jiwa es tertinggi meningkat dan menjadi lebih kuat juga. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mulai merasakan sensasi menyakitkan di dadanya. Bagaimanapun, itu berputar ke arah sebaliknya. Rotasi terbalik ini langsung bekerja pada tubuhnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus menderita 2 kali jumlah rasa sakit dari kedua rotasi. Huo Yuhao terus merasakan sensasi tajam menusuk dari area dadanya. Rasa sakit itu sangat mencekik. Namun demikian, Huo Yuhao tampaknya tidak berjuang dengan rasa sakit. Namun, ia segera menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Kristal es yang ditransformasi oleh permaisuri salju sebenarnya naik dan meninggalkan daerah dantiannya. Kristal es berbentuk belah ketupat ini dan kekuatan jiwa es tertinggi yang terbentuk di dadanya telah dihubungkan oleh kekuatan jiwa. Namun, tampaknya ada perubahan dalam ketertarikan timbal balik mereka sekarang. Kekuatan jiwa di dadanya sepertinya menarik kristal es di bawahnya. Sekelompok kecil kekuatan jiwa sebenarnya menarik kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju ke atas. Ini, apa yang coba dilakukan Ratu Salju? Huo Yuhao tidak benar-benar mengerti apa yang dia coba lakukan. Namun, dia mengerti bagaimana kepercayaan adalah yang paling penting sekarang. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu atau bertanya padanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan.